rujak yang ada nanasnya. Seger kayaknya ya. Tapi nggak boleh sama orang-orang. Katanya nanas itu bikin keguguran. Benar nggak sih dok, nanas itu bikin keguguran? Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Dr. Nadia di Kamis Medis. Nah, Kamis Medis kali ini kita akan bahas nih tentang keluhan ibu tadi yang pengen banget makan nanas di saat kehamilannya. Sebetulnya boleh gak sih makan nanas pas lagi hamil? Katanya makan nanas lagi hamil itu bikin keguguran. Bener gak ya? Itu mitos apa fakta? Jadi teman-teman, aku mau cerita dulu nih, apa sih kandungan yang ada di dalam nanas yang diinfokan itu bisa membuat keguguran. Nah, ternyata nanas ini mengandung bromelain. Nah, bromelain ini sebetulnya memang kalau di dalam kapsul atau tablet itu tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena dapat memicu nih kontraksi dini, perdarahan abnormal, dan juga meningkatkan risiko keguguran. Namun dosis bromelain yang ada di dalam kapsul atau tablet itu berbeda dengan yang ada di dalam satu nanas. Jadi dalam satu nanas utuh itu sebenarnya tidak cukup tinggi untuk menyebabkan keguguran, teman-teman. Nah, kenapa sih sebetulnya bromelain ini perlu kita hindari? Karena di dalam kandungannya sendiri ada enzim yang mengandung pemecahan protein di dalam tubuh, dan enzim ini berbahaya bagi janin karena pada trimester awal janin itu sendiri masih terdiri dari suatu sel protein yang sederhana. Jadi jika ibu hamil mendapatkan asupan bromelain, itu diduga dapat memicu perdarahan, terus bisa bikin keguguran. Nah, bromelain ini juga dapat merangsang leher rahim untuk melunak dan melonggar sehingga dapat memicu persalinan dini. Tapi ada tapinya nih teman-teman, ternyata buah nanas itu baru bisa membuat efek keguguran setara dengan kita meminum kapsul bromelain itu jika teman-teman mengkonsumsi jumlahnya dalam sekitar 7-10 buah nanas segar utuh. Jadi yang satu biji itu tuh hitungannya satu, yang utuh ya, yang buah nanas utuh itu hitungannya satu. Jadi teman-teman tuh perlu makan 7 atau 10 nanas utuh untuk bisa memicu terjadinya keguguran. Dan kayaknya ini kecuali mukbang mungkin ya, kayaknya ini nggak mungkin banget sih teman-teman akan makan dalam jumlah sebanyak itu ya. Jadi sebetulnya memang makan nanas saat hamil itu jika dalam porsi yang sewajarnya itu nggak apa-apa kok teman-teman gitu ya. Satu lagi, jika misalnya teman-teman pengen, oh dok saya pengen jus nanas nih, boleh nggak? Ternyata enzim bromelain ini nanti dia tuh dapat rusak ketika buah nanas ini mengalami proses. Jika dibuat seperti jus itu dia akan jumlahnya akan sedikit berkurang, teman-teman. Jadi jumlah bromelain dalam satu porsi jus nanas segar yang dimurnikan dari batang yang merupakan sumber utama bromelain itu hanya mencapai 16 mg. Hal ini karena hampir sebagian besar kandungan bromelain itu akan hilang selama proses pengalengan atau jus. Tapi sebenarnya teman-teman tetap mesti menghindari nih konsumsi buah nanas jika teman-teman mengalami masalah pencernaan misalnya, karena ada beberapa orang yang misalnya dia punya sakit mah, karena nanas ini biasanya asam ya, jadi dia bisa bikin asam lambung itu naik gitu. Jadi teman-teman yang punya mah mungkin bisa waspada lah kalau pengen makan nanas, coba-coba dulu bisa bikin muntah nggak ya. Jika teman-teman mengkonsumsi jus nanas tapi nggak matang nih, ternyata bromelain yang terkandung ini bisa menyebabkan diare, teman-teman. Nah, selain itu nih, misalnya ibu hamil ini punya penyakit gula ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati nih mengkonsumsi buah nanas dalam bentuk jus. Kenapa? Karena kadang kan kalau nggak bikin sendiri, jusnya itu biasanya dalam bentuk gulanya manis banget ya, jadi ditambah banyak gula, dan ini bisa bikin teman-teman kadar gulanya jadi naik. Jadi teman-teman mungkin kalau mau
milih-milih pengen bikin jus, mungkin bisa bikin sendiri. Jadi nanti kadar gulanya bisa diperhitungkan juga. Tapi mesti waspada nih kalau misalnya teman-teman mengalami beberapa gejala seperti alergi setelah mengkonsumsi nanas. Jadi biasanya nanas ini untuk beberapa orang yang alergi, dia bisa bikin alergi setelah makannya tuh setelah beberapa menit saja itu dia bisa udah mulai merasa gatal, kulitnya kemerahan, mulutnya gatal, terus abis itu kalau parah itu bisa bikin sampai bengkak, dan ada gejala-gejala lain seperti hidung tersumbat, terasa seperti pilek. Nah, reaksi alergi ini biasanya terjadi beberapa menit setelah mengkonsumsi nanas. Jika memang tidak segera membaik, teman-teman bisa mencari pertolongan seperti ke dokter atau ke rumah sakit. Jadi buat teman-teman nih yang pengen makan nanas saat hamil boleh-boleh aja, tapi perlu ya diperhatikan untuk mengkonsumsinya. Jadi kalau misalnya memang ada alergi, ada masalah lambung, mungkin bisa dipikirkan buah-buahan lain. Tapi kalau memang menginginkan buah nanas nggak apa-apa, karena mengkonsumsi nanas dalam jumlah sedikit saja itu masih diperbolehkan, karena tadi ya 7-10 nanas yang ternyata bisa membuat keguguran. Oke, sampai jumpa di Kamis Medis selanjutnya ya. Dadah.